warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini adalah materi yang akan kita sampaikan adalah materi pembinaan mental agama di sekolah. Oleh karena itu, dalam materi ini kita terfokus pada pendidikan agama yang nantinya pada saat kalian masuk mulai kelas 7 ini akan mendapat pelajaran pendidikan agama ini. Dalam hal ini nanti kita semua menggunakan suatu media, ya anak-anak sekalian, suatu media ya yang nanti akan membawa anak-anak untuk mendapatkan pelajaran pendidikan agama. Karena bagaimanapun pendidikan agama ini adalah merupakan suatu sumber ya yang harus kita ketahui ya dan wajib dipahami. Karena apa? Dari pendidikan agama ini kita akan memperoleh hal-hal yang kita tidak tahu, hal-hal yang dimana itu sifatnya haram, hal-hal yang dimana itu sifatnya halal. Oleh karena itu di dalam pembelajaran agama ya ini harus ya dipelajari dengan betul, karena merupakan satu bentuk pendidikan moral yang akan membawa kita dunia sampai akhirat. Nah, dengan upaya pembinaan mental ini, maka kita sebagai remaja, untuk anak-anak ya sudah usia remaja ini, maka kita harus bisa mengendalikan mental kita, emosi kita, ya kesadaran sosial kita, itu harus kita bisa mengendalikan itu semua. Oleh karena itu sebagai batas atau sebagai hal-hal yang sekiranya nanti kita berbuat tidak baik, maka sekali lagi itu adalah kita dengan beribadah. Dengan pola beribadah inilah kita bisa membatasi hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk kita, itu akan bisa kita cegah. Seperti contohnya sholat. Nah, ini sholat ini mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini apabila betul-betul kita hayati, apabila betul-betul kita mendalami apa itu sholat. Karena sholat adalah merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk meminta sesuatu yang kita inginkan, sesuatu dalam kehidupan kita, sesuatu dalam kehidupan nanti di akhirat untuk kita. Nah ini ya, sehingga pola ibadah ini betul-betul harus kita dalami, bahkan kita nikmati bagaimana kita menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam pembelajaran agama Islam khususnya di sekolah, kita harus mengikuti dengan sebaik-baiknya. Walaupun suatu saat kita akan mengalami kejenuhan, kebosanan dalam mengikuti urean-urean pendidikan agama itu. Namun kita wajib ya mengikuti dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Dengan mengikuti pendidikan agama ini, maka kita akan mendapatkan satu bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak sekalian ya, jadi nanti apa yang kita dapat di sekolah ya, pendidikan agama di sekolah nanti kita dapatkan, nah itu kita praktekkan ya di sekolah, di rumah ya, itu kita praktekkan ya. Kita hayati, kita praktekkan bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai agama ya, mempunyai agama dan bisa menikmati agama itu sendiri sebagai pola dari kehidupan kita. Oleh karena itu kita seorang insan yang beragama tidak sekedar merasa memiliki agama atau having religion, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment ya, itu mengatur seluruh kehidupan seorang ya, merupakan kebutuhan primer agama itu bagi kita ya, agar kita nanti bisa mewujudkan sikap keberagaman yang intrinsik ya, tidak hanya ya kita berfoya-foya dan lain sebagainya. Maka suatu hal yang penting, ada agama inilah kita bisa menganut ya kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu ajaran agama Islam. Satu hal yang penting lainnya yang tidak boleh kita abaikan, yaitu mungkin para guru agama di sekolah ya, materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja, atau seorang guru agama harus menanamkan keyakinan ya bahwa apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan guru agama, melainkan untuk kepentingan remaja itu sendiri, kepentingan dari kita semua, khususnya anak didik semua yang ada.
ya. Jadi seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan yang kamu hadapi. Apapun permasalahan yang kamu hadapi, maka kita juga ikut di dalamnya agar kalian bisa dapat memecahkan masalah tersebut. Anak-anak yang saya cintai, ya, hal ini mungkin saja dilakukan, baik mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan, mungkin termasuk ada sholat duha, ya, ada sholat hajat, ya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, ini merupakan menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar, mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Ya, begitu anak-anak sekalian ya. Yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, ya, termasuk kebijakan pemerintah. Di samping sekolah juga turut menanamkan semangat beragama yang ideal atau energik di kalangan remaja, karena tanpa kerjasama, ya, yang ideal, tanpa kerjasama yang terkait dengan unsur-unsur tersebut, maka akan mustahil tercipta generasi muda yang berkualitas. Demikian anak sekalian, apa yang saya sampaikan dalam bentuk, ya, materi, ya, pembinaan mental agama di sekolah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.